Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon Tuhan berbicara pada kita pada awal bulan Desember ini, di akhir tahun ini. Kita mohon Tuhan berbicara pada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami rendahkan hati kami, mohon anugerah-Mu Tuhan ke atas kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Teguhkan kami di dalam Engkau. Biar kami menjadi jemaat yang melakukan kehendak-Mu. Biar kami menjadi jemaat yang meninggikan kerajaan-Mu. Kami melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa di tengah-tengah dunia ini. Bicara pada kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Kita tetap bersemangat. Kita tetap bersuka cita. Nah, saya mempercayai bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Luar biasanya kalau kita punya pola berpikir kerajaan. Di pemikiran kita, di alam bawah sadar kita udah tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam semuanya. Dalam penglihatan kita, baik secara penglihatan yang sementara atau penglihatan yang jangka panjang yang kekal, kita udah melihat bahwa memang Tuhan duduk di atas tahta dan memerintah segala sesuatu. Oh, banyak hal yang tidak terjadi seperti yang kita rencanakan. Ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, tapi gak apa-apa, kendali kita gak penting. Kendali Tuhan yang penting buat kita. Ya, untuk itu pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kingdom legacy. Bagaimana kita semua masuk di dalam kingdom legacy. Ya, saudara, saya percaya saat memang sebagai gereja meninggalkan legacy yang baik, legacy yang tepat untuk generasi ini. Gereja perlu meninggalkan legacy. Nah, di 3 bulan ini kita membahas fathers, ya. Kita sudah membahas tentang multiplikasi tahun kemarin, kita sudah membahas tentang impartasi. Sekarang kita sedang membahas apa yang disebut dengan legacy. Bahwa seorang bapak harus meninggalkan legacy. Tapi legacy apa? Nah, hari ini saya ingin membahas dengan kita, ya, di kebaktian yang pertama ini, saya ingin membahas dengan kita sekalian tentang kingdom legacy. Ya, saya ingin membahas tentang kingdom legacy. Bagaimana kita harus mengerti pemahaman ini. Jangan lupa di narasi yang dibangun dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai endingnya, Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah penguasa. Tapi Dia bukan cuma Raja yang sekedar berkuasa, tapi Dia juga Raja yang mengasihi, Dia Raja yang mencintai, Dia Raja yang memberi pengampunan. Dia Raja yang memberi semua yang baik buat kita. Nah, ide itu Dia tuangkan di dalam Alkitab. Tapi yang paling penting yang Tuhan inginkan adalah Tuhan mau menyatakan pemerintahannya lewat manusia yang dijadikannya. Itu penting sekali. Kalau tanya kerajaan Allah itu apa? Begini, kerajaan Allah itu begini. Tuhan mau memerintah lewat umatnya di bumi ini. Itu sebenarnya yang maksud. Tuhan memerintah lewat umatnya di bumi ini. Kenapa Tuhan harus memerintah lewat umatnya? Kenapa Tuhan tidak memerintah secara langsung? Nah, ini yang harus dibahas. Bahwa Tuhan dalam kehendaknya, Dia punya kerajaan itu adalah kerajaan spiritual. Oke, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup secara roh. Our God is a spirit. Tuhan kita adalah roh. Tapi Tuhan mau memanifestasikan kerajaannya yang adalah kerajaan rohani itu kepada material world. Nah, bumi ini
dengan semesta ini adalah tempat di mana hidup materi ada. Nah, Tuhan mau menyatakan kerajaannya dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi waktu dia menjadikan manusia menurut gambarnya, dia mau supaya gambar Tuhan yang tidak kelihatan itu terlihat oleh manusia. Nah, tentu sudah mengerti prinsip ini, ya. Jadi Tuhan jadikan manusia dengan pemahaman itu. Makanya kita mengetahui semua manusia adalah representasi dari itu kerajaan Allah di muka bumi ini, ya. Rock, ya, itu representative of Christ Kingdom. Kita itu adalah representasinya. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Nah, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ayat ke-28. Mungkin kalau saudara ikutin saya, saudara sudah bosan, saya kutip ayat ini mungkin terbanyak dalam setiap khotbah saya. Tapi benar, Kingdom Theology dimulai dari sini. Kebenaran utamanya adalah in the beginning God. Tuhan yang memulai segala sesuatu. Nah, Tuhan yang memulai segala sesuatu itu berfirman seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita udah jelas, ayat-ayat ini adalah ayat yang dahsyat, ya. Kita udah baca, itu hal yang luar biasa. Jadi kita menemukan bahwa legacy yang harus kita terus bawa itu harusnya selalu terikat pada tujuan Tuhan, ya. Jadi sebagai warga kerajaan kita tidak sekedar meninggalkan legacy. Oh, kita tinggalkan harta, kita tinggalkan ini. Tidak, kita harus meninggalkan apa yang merupakan tujuan Tuhan, supaya tujuan Tuhan ini berlangsung terus, ya kan? Nah, waktu Tuhan sampaikan ini kepada Adam dan Hawa, mereka menerima mandat itu bahwa dalam keserupaan Allah manusia berkuasa atau memerintah di muka bumi ini. Ya, setelah itu Tuhan berkata, penuhilah bumi. Penuhi bumi dengan apa? Kita harus memenuhi bumi dengan keserupaan dengan Allah dan memenuhi bumi dengan pemerintahan Allah. Nah, kita sudah paham kata pemerintahan di situ adalah melayani. Saya menggunakan kata yang kita mengerti adalah kita melayani dengan tata kelola kerajaan Allah di dalam spheres kehidupan kita, di dalam aspek kehidupan kita. Kita melayani dengan tata kelola kerajaan Allah di gerbang pendidikan, gerbang politik, gerbang kesehatan, gerbang budaya, gerbang keluarga. Semua gerbang, ada 7 gerbang yang kita sudah pelajari, bahwa itu merupakan tempat di mana kita melayani dan memanifestasikan tata kelola kerajaan Allah. Maksudnya begini, beginilah kerajaan Allah di dunia pendidikan. Beginilah kerajaan Allah dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Beginilah kerajaan Allah waktu kita berhubungan dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Beginilah kerajaan Allah kalau kita kemudian menyelenggarakan pelaksanaan budaya masyarakat kita. Beginilah kerajaan Allah. Nah, itu yang harusnya Tuhan katakan, kita perlu nyatakan. Itu yang disebut dengan berkuasa. Jangan berpikir berkuasa saudara harus menjadi pemerintah dan berkuasa dengan tangan besi. Enggak, saudara. Bukan itu. Berkuasa yang Tuhan maksudkan ketika semua orang percaya melakukan fungsi pelayanan mereka untuk mengerjakan tata kelola kerajaan dimanapun mereka berada. Mereka menunjukkan pemerintahan Allah, mereka menunjukkan karakter dan sifat Allah, sehingga kemudian yang terjadi adalah orang akan melihat kemuliaan Allah lewat pernyataan tata kelola kerajaan Allah yang dinyatakan lewat pelayanan anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Jadi Tuhan menghendaki bumi ini dipenuhi dengan gambar Tuhan lewat anak-anak dan keturunannya. Itu jelas. Jadi Tuhan mau hal tersebut terjadi. Tuhan mau keturunan manusia
itu kemudian menyatakan gambar Tuhan. Nah, kata itu kemudian menjadi penting. Disinilah warisan sangat menentukan bahwa kita perlu membawa warisan pengenalan akan Allah. Nah, sekarang muncul kata pengenalan. Mengapa? Sebab manusia jatuh di dalam dosa. Setelah manusia terima ini semua, Kejadian 1 ayat 26-29, kita tahu manusia dipercayakan tinggal di Taman Eden. Tapi kan manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, narasinya jelas. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Nah, waktu Tuhan menyelamatkan manusia, manusia kemudian harus belajar kembali untuk mengenal pribadi Tuhan. Manusia harus mengenal pribadi Tuhan. Nah, caranya Tuhan memperkenalkan dirinya itu adalah lewat covenant. Nah, di Alkitab ada kata pengenalan. Jadi warisan utama yang harus kita tinggalkan kepada anak-anak kita adalah warisan pengenalan akan Allah. Ya, itu dia. Warisan pengenalan akan Allah ini harusnya lahir dari covenant. Nah, ini dia. Makanya ada perjanjian. Makanya orang percaya harus menjadi umat perjanjian. Perjanjian merupakan cara Allah untuk menyatakan dirinya supaya manusia mengenal dirinya. Itu jelas. Makanya di seluruh Alkitab itu disebut kitab perjanjian. Iya. Sebab lewat perjanjian dengan Allah inilah Allah menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenal Allah. Iya kan? Itu kata kunci. Saya tanya pada saudara, dari mana saudara bisa mengenal Allah? Iya. Orang bisa cerita pengalamannya Allah begini, tapi dari mana? Sebab menurut Alkitab, Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang punya perjanjian dengan dirinya. Itu dia, itu jelas. Alkitab katakan. Makanya di Alkitab berisi cerita pernyataan pribadi Tuhan. Itu jelas. Itu bukan cerita biasa. Tuhan menyatakan diri supaya manusia dapat mengenalnya. Mari saya beritahu pada saudara. Tuhan itu tidak mudah untuk dikenal. Tuhan terlalu besar. Dia terlalu tinggi, agung, luhur. Dia mulia. Manusia tidak sanggup mengenal Tuhan. Tidak sanggup. Bagaimana? Otak kita kayak Bapak mau kenal Tuhan. Otak kita cuma sebesar ini. Genggaman tangan kita. Itu tidak mungkin dapat mengenal Tuhan yang sangat besar. Tidak bisa. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita lewat firman-Nya, lewat buku covenant-Nya, baru manusia dapat mengenal Allah. Sebab tujuan covenant dibuat itu adalah supaya, ini dia ini, supaya orang-orang dapat mengenal pribadi Allah, mengenal jalan-jalan Allah. Iya, kita sudah tahu apa itu covenant kan? Covenant adalah kesepakatan di antara dua belah pihak, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk mengerjakan tanggung jawab mereka di dalam perjanjian tersebut. Supaya perjanjian tersebut terlaksana, Tuhan mengerjakan bahagiannya, manusia juga mengerjakan bahagiannya. Tuhan mau hal tersebut. Nah, tujuan dari covenant itu adalah supaya Tuhan dapat dikenal. Bukan cuma pribadinya dapat dikenal. Cara kerjanya dapat dikenal. Jalan-jalannya dapat dikenal. Tapi manusia selalu berkata, Tuhan ya udah, Tuhan bisa kerjakan apa aja. Iya, Tuhan yang dapat mengerjakan apa saja itu menurut Alkitab, menurut saya dengan covenant, dia membatasi dirinya supaya dia dapat dimengerti oleh manusia. Dia kemudian menggunakan bahasa manusia. Bahkan at the end of the day, Yesus datang menjadi sama dengan manusia untuk selamatkan manusia, untuk menunjukkan kepada manusia, inilah kehidupan Allah yang sebenarnya. Ya, inilah Allah. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu jelas.
Yesus katakan hal tersebut. Sebab pengenalan Allah merupakan hal yang penting. Warisan menjadi sangat penting karena warisan ini akan memberikan kepada kita pemahaman. Dari ayah turun kepada anak, kepada cucu dan seterusnya. Semuanya mengenal Allah. Semuanya mengenal Allah. Nah, saya tidak punya waktu untuk jelaskan pada saudara. Tapi jelas pengenalan akan Allah ini memberikan kepada kita warisan apa yang harus kita pindahkan. Nah, warisan yang harus kita pindahkan dalam tujuan Allah, mandat kerajaan yang ada. Tuhan memberi kepada kita mandat kerajaan. Kingdom mandate itu ada dua. Yang pertama adalah mandat kebudayaan, yang kedua adalah mandat pemerintahan. Saya ulangi lagi. Mandat kerajaan itu ada dua. Pertama mandat kebudayaan, yang kedua mandat kerajaan atau mandat pemerintahan. Nah, mandat kebudayaan itu berurusan dengan karakter, berurusan dengan gaya hidup, berurusan dengan cara hidup seperti Tuhan, berurusan dengan pemahaman-pemahaman. Kita harus tahu mengapa dia menyatakan ada mandat budayanya. Sebab ini harus diwariskan. Dengarkan saya baik ya. Ini prinsip utama, ini prinsip kehidupan. Bahwa sesuatu karakter atau kebiasaan atau prinsip hanya dapat dipindahkan kepada generasi berikutnya kalau itu telah menjadi budaya. Makanya mandat budaya jadi penting. Salah satu mandat budaya yang kita kenal Yesus bawa adalah budaya pemuritan. Supaya orang belajar mentaati firman Tuhan. Budaya di mana kita menyatakan kebaikan Tuhan. Budaya di mana kita menyatakan pribadi Tuhan. Budaya di mana kita mengutamakan Yesus. Budaya menomorsatukan Tuhan. Itu tetap menjadi prinsip kehidupan. Kalau dia tidak menjadi budaya, dia tidak dapat dipindahkan kepada generasi berikutnya. Sangat disayangkan ya. Disebabkan karena seringkali kita hanya memindahkan budaya agama, bukan budaya kehidupannya, bukan budaya kerajaannya. Yang kita pindahkan adalah budaya agama, budaya agama Kristen. Sehingga yang terjadi adalah kita memegang agamanya, tapi kita tidak memegang hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak memegang covenant dengan Tuhan. Nah, mari saya beritahu pada saudara, bapak-bapak, perhatikan. Hal pertama yang utama adalah keluargamu harusnya menjadi covenant family. Keluargamu harus menjadi keluarga perjanjian di hadapan Allah. Saudara yang berjanji di hadapan Allah. Masih ingat Yosua? Yosua beritahu, ya, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. We will serve the Lord. Itu adalah perjanjian dia di hadapan Tuhan. Musa menyanyikan nyanyiannya bahwa dia berkata harusnya keturunan Israel. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan, serve the Lord. Karena Tuhan sudah melayani mereka selama 40 tahun di padang gurun. Yosua tahu ide itu. Yosua berkata, for we and our family, we will serve the Lord. Karena aku dan seisi rumahku, aku akan melayani Tuhan. Itu covenant. Mereka buat covenant di situ. Ya, melayani Tuhan. Wow. Nah, ini penting. Kita penting sekali setelah memindahkan pengenalan akan Allah kita pindahkan, kita menjadi orang-orang yang punya covenant dengan Tuhan. Jadi sekarang ingat covenant dengan Tuhan ya. Jangan anggap sepele covenant dengan Tuhan. Ada perjanjian saudara dengan Tuhan. Perjanjian itu ada di dalam Yesus. Jadi gak usah pikir ada perjanjian yang lain. Perjanjian di dalam Yesus. Di dalam Yesus semua perjanjian di perjanjian lama sah karena korban Kristus. Yesus adalah ya untuk semua perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Bahwa disinilah sebagai umat covenant kita kemudian membangun kehidupan. Budaya covenant perlu dibangun. Budaya covenant dalam keluarga. Makanya keluarga suami istri harus hidup dalam covenant. Breaking covenant tidak pantas. Kalau saudara kemudian pisah bercerai. Sekali lagi saya tidak menghakimi orang yang bercerai.
Mungkin saudara juga tidak mengharapkan hal tersebut terjadi. Saya tidak pernah menghakimi siapapun. Tapi Tuhan mau supaya kita sebagai keluarga adalah keluarga yang terikat dalam covenant. Kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Supaya dari situ muncul komitmen-komitmen. Dari mana kita belajar covenant? Dari mana kita belajar komitmen? Sekarang dunia mau hapus hal tersebut. Ya, sudah saya katakan berulang-ulang. Pergerakan LGBT itu tujuannya bukanlah, dengar saya baik, tujuannya bukanlah cuma mencapai social justice, kesamaan hak. Tidak. Tujuan mereka ternyata mereka ingin menghapus keluarga yang sebenarnya. Mereka mau hapus keluarga. Dia bilang wipe off the family. Kenapa? Kenapa harus dia? Kenapa? Karena iblis tahu kalau ada keluarga yang solid, ada keluarga yang punya covenant dengan Allah. Di keluarga itu ada pengenalan akan Allah. Di keluarga itu ada sekelompok orang yang melayani kehendak Allah. Ini kita pindahkan dari generasi ke generasi. Nah, di Alkitab tertulis, di dalam kitab Hakim-Hakim, manusia jatuh terus dalam dosa, sehingga mereka membangun sebuah budaya kesalahan. Itu kita sebut budaya dekadensi. Yaitu waktu Tuhan memberkati mereka, mereka menjadi sombong, mereka jadi kaya, mereka meninggalkan Tuhan, mereka beribadah kepada Allah lain. Kemudian Tuhan kirim bangsa lain untuk menghukum mereka. Mereka dijajah, mereka ditindas, hasil bumi mereka diambil, mereka jadi miskin, mereka melarat, mereka kemudian berseru pada Tuhan. Tuhan kirim pembebas atau hakim-hakim, bebaskan mereka. Tuhan kembalikan mereka pada posisi mereka. Mereka senang lagi, berputar begitu terus. Tapi yang jadi masalah, kita gagal mewariskan pribadi Tuhan, pengenalan akan Allah, itu kemudian jadi masalah. Apa yang terjadi dengan Yosua, dengan para tua-tua adalah ini. Mereka mewarisi negeri, tapi mereka gagal mewariskan pribadi Tuhan, pengenalan akan Allah pada generasi berikutnya. Itu ditulis dalam kitab Hakim-Hakim. Karena Yosua dan para tua-tua itu udah mati, bangkitlah satu generasi yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal perbuatannya, tidak mengenal kuasanya, tidak mengenal Tuhan yang prinsip-prinsipnya. Akhirnya mereka, mari saudara, kita harus mulai membangun warisan kerajaan dalam keluarga kita. Kalau kita kemudian mengambil warisan kerajaan tersebut, kita kemudian akan menguasai apa yang disebut dengan covenant dari Tuhan. Adalah kita kemudian menjadi majoring, kita menjadi terlatih hidup dalam hal tersebut. Kita kemudian melanda sesuatu kita kerjakan, kemudian kita pindahkan kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya kemudian menerima hal tersebut. Mereka pun majoring in covenant, mereka pun majoring ini, mereka kemudian memindahkan kepada generasi berikutnya. Dan saya mempercayai ini kemudian akan terjadi seperti yang Tuhan katakan, dan bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah seperti air yang menutupi lautan. Jadi saudara, apa prinsip apa yang harus kita tinggalkan? Ya, saya sudah katakan yang pertama tadi, kita harus wariskan pengenalan akan Allah. Yang kedua, kita wariskan covenant, gaya hidup covenant. Yang ketiga, kita mewariskan, nah ini dia ini, bagaimana kita melayani satu sama lain dalam kehendak Allah. Saya ulangi lagi. Ini di rumah-rumah kita, 3 hal ini dapat kita kerjakan. Yang pertama, kita perlu membangun pengenalan akan Allah. Ingat, bagaimana kita mengenal Tuhan? Lewat firman-Nya, lewat perjanjian, lewat hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan, tidak ada pengenalan. Pengenalan terjadi karena hubungan. Makanya Tuhan membangun hubungan dengan kita. Dia datang kepada kita. Dia mau terjadi pengenalan. Pengenalan akan Allah ini adalah kunci kita menikmati semua berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tanpa pengenalan akan Allah, saudara tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan pada saudara. Kita
Lewat pengenalan Allah, menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita. Mari kenali Tuhanmu. You will be surprised how God loves you. Bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Sebagai hakim yang marah-marah, kita pikir Tuhan kita pemarah, dikit-dikit dia hukum, dikit-dikit dia pukul. Tuhan kita nggak kayak gitu. Tuhan kita mengasihi. Dia mau membangun hubungan. Dia mau orang mengenal pribadinya supaya dia nggak disalah mengerti. Tuhan, banyak orang salah mengerti Tuhan. Tuhan begitu mengasihi mereka. Mereka bilang Tuhan kejam. Kenapa Tuhan izinkan ini? Tuhan izinkan itu. Tuhan berkata itu semua biasa. Asal engkau punya hubungan dengan aku, engkau oke. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Yesus datang ke dunia ini untuk bilang, hey, Bapa yang di sorga itu luar. Hidup yang kekal itu bukan soal masuk sorga. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang dia utus. Mengenal Allah, mengenal anak, ini adalah hal yang paling penting. Roh Kudus datang untuk membantu kita mengenal pribadi Bapa, mengenal pribadi anak yang termanifestasi dalam kehidupan kita. Wariskan itu pada anak-anak kita. Makanya baca firman Tuhan adalah hal yang sederhana tapi paling penting. Ya, kalau di Rock dan hampir semua gereja-gereja yang saya layani, yang saya rintis, saya selalu menawarkan kepada mereka, ayo baca Alkitab, step 1, 2, 3, is very simple, sangat simple tapi menolong kita, kerjakan hal tersebut. Kita mengenal pribadi Tuhan, kita mengenal cara kerja Tuhan, kita mengenal jalan-jalannya, kita izinkan lewat firman-Nya Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita sudah hidup dalam pengenalan Allah, kita hidup dalam perjanjian, memelihara perjanjian yang terdekat, itu hubungan suami istri, perjanjian keluarga. Yang ketiga adalah kita melayani Tuhan. Mari saudara, kita semua Rock, semua family of Rock, semua kita harusnya menjadi keluarga yang punya covenant dengan Tuhan. Tapi kita juga adalah keluarga yang melayani Tuhan. Karena kita punya covenant dengan Tuhan, komitmen muncul sendiri. Komitmen dengan pribadi Yesus, komitmen dengan tubuh Kristus, komitmen untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, itu kita lakukan dengan sukacita. Hari ini, mari kita buat covenant dengan Tuhan. Sebab Tuhan buat covenant dengan kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya tahu waktu saudara masuk tadi, semua sudah diberikan roti dan anggur. Saudara kemudian dapat menyiapkannya sekarang. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita akan berdoa, kita akan partake secara bersama-sama di sebagai satu jemaat. Mari saudara mempersiapkannya. Saudara, kemudian saya akan berdoa mempersiapkan kita sekalian. Saudara siapkan roti dan anggur saudara. Ingat, 3 hal ini. Kita harus mewariskan pengenalan akan Allah. Kita harus mewariskan covenant. Kita harus mewariskan sukacita melayani semua dalam kehendak Allah. Itu powerful. Yuk, mari semua keluarga mulai. Kita gerakkan keluarga-keluarga kita. Supaya kita akan melihat Tuhan bekerja. Kita mau mewariskan ini. Saya mau anak cucu saya mengenal Allah. Saya mau anak cucu saya punya covenant dengan Allah. Saya mau anak cucu saya melayani Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan firman-Mu. Tapi hamba berdoa supaya Tuhan memberikan arti yang lebih dalam kehidupan kami sekalian. Hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa roti dan anggur yang kami siapkan ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan, kami bersekutu dengan tubuh Kristus. Waktu kami minum, kami bersekutu dengan darah Kristus. Berkatilah perjamuan kudus kami Tuhan. Di rumah-rumah kami ataupun yang sekarang sedang ada di gereja, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Dan kemudian mari angkat roti di tangan kananmu.
Dan kemudian dengarkanlah firman Tuhan mengenai makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah dan perbuatlah itu menjadi peringatan akan daku. Tubuh Kristus telah menanggung semua dosa, kelemahan, kutuk, semua kekuranganmu telah ditanggung dalam tubuh Kristus. Dan tubuh ini adalah tubuh yang melakukan kehendak Allah. Mari bersekutu dengan tubuh Kristus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The body of Christ. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan, diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah, dan berbuatlah itu menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan iblis, ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Mari ambil waktu berbicara pada Tuhan. Ambil waktu untuk saudara buat covenant baru lagi dengan Tuhan. Ya, buat covenant baru sebagai satu keluarga. Kita adalah umat covenant. Rock Makassar adalah umat covenant. Kita tidak berjalan menurut mau kita. Kita berjalan karena kesepakatan-kesepakatan yang kita buat dengan Tuhan. Kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita tunduk kepada pemerintahannya. Dia Tuhan kami. Dia adalah Raja kami. Kami mau menjadi orang-orang yang melayani dengan mengerjakan tata kelola kehendak Allah dimanapun kami berada. Mari kita buat komitmen sebagai keluarga. Suami istri buat komitmen dengan Tuhan. Kiranya covenantmu dengan Tuhan sebagai suami istri terbaca oleh anak-anakmu. Biar anak-anakmu juga mau hidup dalam covenant dengan Tuhan. Karena mereka melihat papa mama mereka hidup dalam covenant dengan Tuhan. Mari buat covenant. Saya beri kesempatan beberapa saat berbicara dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepadanya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sekarang mari saudara-saudara, kita akan berdoa. Sekali lagi, jangan dengan pemahaman tradisi, tapi berdoa dengan keyakinan iman. Kita mempercayai doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Perlu kita doakan bersama-sama supaya kerajaannya datang dan kehendaknya terjadi di bumi ini seperti di sorga. Supaya kerajaan terlaksana dalam kehidupanmu, keluargamu, dalam komunitasmu. Di bumi ini terjadi seperti di sorga. Kamu akan melihat kerajaan Allah dinyatakan, ditegakkan dalam kehidupanmu. Mari angkatlah tanganmu dan mari kita berdoa. Doa yang Tuhan ajarkan kepada kita sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam tapi kami daripada yang jahat. Kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan perjamuan yang sudah kita nikmati bersama-sama. Ada beberapa penyampaian barangkali yang nanti akan ditayangkan. Kita bisa melihat di layar monitor kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom wakil kerajaan, bertemu kembali dalam Rock News minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah dibagikan minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada ibadah kali ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyanyi dapat menghubungi nomor di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat memberikan secara langsung ke dalam kotak persembahan atau mentransfer ke dalam nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Rock News minggu ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa minggu depan. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang perjanjiannya turun-temurun. Itulah sebabnya kita perlu mewariskan perjanjian Tuhan dan hidup di dalamnya, menyatakan keserupaan dengan Tuhan dan tata kelola kerajaan dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang mengasihi engkau, diberkatilah pekerjaanmu dan studimu. Kiranya apa saja yang diupayakan tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan, karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday. Thank you.